Muhammad Rabbi Shrah li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyakum la zidanakum wa hari ini saya bahagia sekali. Bahagia karena silaturahim tentunya para ulama, para ustadz itu ya orang mukmin kan, saudara gitu. Yang paling bahagia itu kalau ada orang mukmin bertemu, salaman jadi lunas gitu. Salaman aja lunas gitu ya. Kemarin sih saya ngobrol sama dia ada permana ya. Saya yang harus ke sana harusnya, saya nggak apa-apa gitu. Insya Allah gitu ya. Waktu longgar insya Allah. Ya, sampai bahagia sekali saya ketemu. Alhamdulillah bisa silaturahim. Ya, saya yang kesana juga nggak apa-apa. Nah, tentunya juga mungkin saya perlu mengenalkan diri ya Pak ya. Nah, jadi kalau nggak kenal kan nggak sayang. Saya lahir di Banjarnegara, numpang lahir doang. Habis lulus SD, saya tidak disekolahkan, kemudian saya kabur Pak. Kabur ke Jakarta tahun 74. Belum lahir. Nah? Belum lahir. Tahun 74. 73, 74. Kabur maksudnya pengen sekolah gitu. Tapi nggak di sekolah sekarang, kabur ke Jakarta. Ya cuman betah berapa lah. Mungkin nggak ada setahun kali. Disuruh kerja di restoran. Jadi negara. Jangan lihat itu masih ini banget kok apa. Yang pancoran emas itu itu kanan kiri masih itu masih sepi ya. Pasar Minggu Depok juga masih satu jalur. Iya. Banget ya. Jalan tikus. Nah, jadi karena nggak sekolah, jadi ya sudah muter-muter aja. Jadi aslinya memang ya kalau ditanya sekolahan saya, kayaknya nggak ada sekolahannya itu. SMP-nya di mana, aliyahnya di mana, itu memang nggak ada itu. Karena asli. Nah, jadi sekolahnya di mana? Sekolah di alam semesta. Singkat cerita ya, saya banyak merantau. Karena judulnya itu saya tidak sekolah, jadi sekolah sendiri. Sekolah sendiri, jadi sekolahnya di masjid terus umur 3 tahun sampai sekarang tuh di masjid terus gitu. Jadi nggak lepas daripada masjid gitu. Ya sekolahnya di situ ya. Jadi riwayat Minatul Madinah itu jadi setelah saya dewasa gitu, dari Jakarta waktu itu seperti ke Semarang karena pengen sekolah juga dari Jakarta ke Semarang ya agak 6 tahun, pindah ke Jogja sekitar 6 tahun, pindah ke Tangerang lagi, Tangerang tahun 85, ke Jakarta, Semarang, Magelang, Jogja, Tangerang, terus ke lebih lama lagi di Serengseng Sawah, di belakang Pancasila di Seni. Nah di situ saya itu apa kerjanya di Seni itu. Kerjanya membersihin got itu yang orang-orang buatnya pada bau-bau gitu ceritanya. Nah jadi masa-masa, nah saya itu sering silaturahim aja.
Jadi dari pesantren yang enggak gitu ya. Cuman saya itu mbah-mbah saya dari Lasem. Dari Lasem, Rembang, malah kayak gitu tuh. Tapi saya kan bandel tuh orangnya tuh. Jadi maunya yang celok sini. Jadi silaturahim aja yang saya jalanin. Ke Kudus, ke Semarang, sampai ke ujung sini Kulon, Tasik ke sini muter gitu. Cuma nyantri enggak, cuma minta doa doang. Minta doa doang gitu kan. Iya, jadi petualangan kayak begitu sejak muda ya sampai sekarang ya. Nah, kegiatan saya sebetulnya jadi cerita kegiatan saya sering ke ulama-ulama. Jadi waktu itu di Tasik, terus di Jawa Tengah di banyak tuh kebanyakan kok gini. Saya kan aktivis masjid ya, tapi hampir setiap ulama yang saya temuin gitu, kalau mau berjuang gitu, gak usah terlalu susah-susah. Itu sudah hidupkan masjid aja. Masjid itu sampai 10 tahun saya biarkan itu. Kalimat itu saya biarkan aja deh. Udahlah, apa sih orang di masjid melulu gitu kerjanya itu. Dari ujung ke ujung pindah kemana saya cari masjid. Cuma saya biarkan, kemudian ada tsunami di Aceh, Filipina, Thailand. Kemudian yang di sini ternyata banyak klip-klip itu ternyata masjid-masjid yang disisakan itu. Itu singkat cerita begitu ya. Lah, masjid yang disisakan gitu loh. Dan saya ingat lagi pikiran saya gitu. Jadi teringat lagi 10 tahun yang lalu banyak yang bilang masjid aja, udah ke masjid aja. Hidupkan masjid itu. Akhirnya saya ya setelah tsunami itu mikir lagi itu. Mikir otak saya, hati saya dikirim ke Madinah. Urusan masjid kayak gini nih serius nih kayak nih. Terus saya ke Madinah, kemudian saya lihat sirah Rasulnya, gimana ke Madinah Rasulullah bangun masjid. Cuman sederhana, bangun masjid apa? Itu tegakkan sholat berjamaah, itu aja sih. Jadi nggak susah-susah kayaknya sirahnya. Yang kedua itu ya bangun persaudaraan di antara sahabat-sahabat. Yang kaya disaudarakan dengan yang miskin, kemudian yang punya ilmu dipersaudarakan yang nggak punya ilmu, gitu ya. Terus yang pejabat mungkin kepada yang iya begitu. Nah itu tuh. Terus yang ketiga saya lihat lagi, sholat berjamaah ditegakkan, hidup berjamaah bersaudara ditegakkan. Kemudian yang ketiga adalah setelah diurus-urus sampai sumur dibeli sama sahabat yang Yahudi. Kemudian Abu Dzar bin Auf datang, mana pasar, malu suruh nikah mah Ansor nggak mau. Saya ini aja, pasar mana pasar gitu ya. Nah ternyata kalau dikumpulin itu menjadi sangat universal gitu. Artinya di situ ada pendidikan, alusufa, ada pasar dibangun ekonomi, kemudian sampai mau minum juga beli, kemudian dakwah udah pasti, pembinaan juga udah pasti gitu ya. Jadi itu saya rangkum sendiri gitu, oh berarti sholat berjamaah, persaudaraan dibangun, yang ketiga kerja berjamaah. Inilah yang saya maksud kayak ini takwa ini. Ini takwa ini kayak gini nih, perintah jalanin, larangan tinggalin. Nah kemudian saya nggak cukup, singkatnya adalah saya kembali. Oh ini kan dari Mekah. Dari Mekah gimana nih? Dari Mekah diurut lagi. Kalau orang bilang nih di Madinah 10 tahun, kemudian 22 surat. Nah, jadi dari situ dari bab wudu sampai bab khalifah, bab negara, ekonomi, sosial, budaya, terus sampai kepada masuk WC keluar WC juga diatur gitu. Gitu ceritanya. Jadi kembali ke ke Mekah itu
kalau dihitung-hitung saya pernah baca gitu keterangan-keterangan 13 tahun 92 surat, kemudian kira-kira 8 bab itu kalau dihitung sirahnya gitu. 8 bab ini yang saya bikin sederhana ini menjadi oh kalau begitu berarti untuk menjalankan perintah wudu sampai sholat sampai ekonomi segala macam ini ternyata perintah-perintah orang bertakwa. Jadi dari bab wudu sampai bab semua yang dibutuhkan manusia secara syariat itu. Nah, cuman ini tidak akan berlaku kalau misalnya urusan iman itu tidak diurus. Nah, jadi orang yang mau masuk ke Madinah waktu itu harus ini dulu nih diselesaikan di sisi keimanannya. Nah, iman dan takwa ini akan menjadi cikal bakal. Iman di Mekah terkonsep imannya, kemudian sampai konsep takwanya. Jadi tidak bisa dijalanin di Mekah, ternyata dijalanin di Madinah. Ceritanya kayak gitu aja, sederhana sih. Nah, sementara manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW diciptakan untuk jadi khalifah, katanya pemimpin ya. Kalau nggak khalifah yang tinggi, paling nggak kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, kulukum ro'in wa kulukum ro'in. Nah, berarti lengkap berarti kalau kita pemimpin dari nol, dari tingkat bawah sampai tingkat atas, berarti tetap aja disebut pemimpin. Nah, pemimpin itu intinya iman dan takwa. Ini sebetulnya sih yang saya sampaikan kepada teman-teman, pernah saya deklarasikan 2013, kalau sekarang mungkin sudah hampir 12 tahun kali ya. Saya ngobrol tentang Miniatur Madinah tuh dari Surabaya, dari Semarang, dari ujung ke ujung itu sampai kemarin tuh sebelum pandemi. Seringnya di Purwokerto, di Magelang, terus di Jakarta juga saya ambil orang-orang penting sampai di puncak itu sampai 5 tahun. Ini uji coba materi sederhana ini, tapi kalau misalnya ini dikembangkan itu menjadi seluas-luasnya. Nah, alhamdulillah ternyata kapan ini terjadi ya walau alam, saya bilang. Wong saya cuma nyampein doang, apa yang saya dapetin saya sampaikan gitu. Itu sih jadi kesimpulan dari Miniatur Madinah itu yang sebenarnya begitu panjang luas, tapi bisa disimpulkan kalau di sini hanya 3 program. Satu program lembaga training. Lembaga training itu sebetulnya dakwah, pembinaan. Jadi simple banget gitu. Kita kan orang-orang sudah beriman. Jadi cuman training itu, dakwah itu mengingatkan kita adalah orang-orang mukmin. Yang kemudian orang mukmin itu mesti lahir namanya sifat-sifat Allah dan asmanya. Jujurnya, amanatnya, tanggung jawabnya, disiplinnya, mengayomi, melindungi, itu kan milik Allah. Sifat-sifat Allah, asma-asmanya itu akan diberikan kepada seseorang yang Allah kehendaki dengan lantaran keimanan ini. Jadi iman itu kayak biji ya. Biji kalau ditanam keluar akarnya, tunasnya begitu. Kalau biji itu ditaruh di tanah yang disiapin. Nah, itu keluar akar, keluar tunas, dahan, batang, ranting sampai nanti berbuah. Nah, jadi orang tidak akan bertanya tentang iman, tentang takwanya. Orang urus Kiai Ustadz Sahril misalnya, takwanya nggak ditanya orang, tapi imannya juga nggak ditanya. Imannya seberapa dalam gitu enggak. Tapi munculnya ini yang menjadi buah itu kejujuran, amanat, tanggung jawab, disiplin. Ini rasa dalam hati. Kemudian ketika dikeluarkan menjadi akhlakul karimah. Lah ini nih yang kemarin Mbah Hasyim Muzadi sebelum meninggal itu jerit-jerit tentang itu. Saya ini yang di Indonesia itu ilmu agama sudah ngabrek-ngabrek.
lulusan para ulama hebat-hebat, apalagi dunia gitu. Ini berhadapan di banyak para ulama, ngomongin tak melong kayak gitu tuh. Pasti mudah saya ingat aja, denger aja, saya nyimak terus sama beliau, terus sampai meninggal di ini ya apa Serengseng ya, di daerah Serengseng itu. Jadi yang kurang adalah buah ini, kejujuran, amanat, tanggung jawab, dan disiplin, mengayomi, melindungi, menyayangi gitu. Nah itu yang disayangkan, ini buah ini ternyata. Jadi iman dan takwa bagi seorang pemimpin gitu itu buahnya mana gitu, gitu. Buahnya mana ini gitu. Nah, ya. Buahnya ini mana gitu ya gitu. Nah itu sekilas. Jadi maka lembaga training itu adalah mengingatkan kita beriman, kemudian juga mudah-mudahan dengan keimanan kita ini memperbaiki diri untuk meningkatkan kejujuran, amanat gitu ya. Kemudian nanti kembali skill-skill gitu ya, skill-skillnya gitu ya. Jadi keimanan, lahir perasaan, adab, kemudian akhlak, dan beban-beban syariat itulah. Jadi pada intinya saya sampaikan juga kepada udah ratusan di penelitian di masjid-masjid ya, DKM termasuk yang aku sebetulnya udah bosan tuh. Padang kemarin tuh ngajak ke Baitur Rahman. Baitur Rahman, kemudian di HWR sini, kemudian dulu juga di mana-mana ada masjid. Jadi intinya adalah masjid itu harus diisi orang-orang mukmin. Baru bisa menjalankan sholat berjamaah, kemudian persaudaraan dibangun, terus beban-beban syariat kayak dakwah, pembinaan, ekonomi, pendidikan, banyak hal tuh, Baitul Mal gitu ya, banyak banget ini kerjaan orang-orang mukmin ini gitu ya. Nah pasti ini showroom namanya, showroom tuh masjid itu showroomnya Allah, rumahnya Allah ya showroomnya Allah gitu ya. Nah cuman masjid itu sampai hari ini kan ya sholat, kemudian dan ya bagaimana ini, bahkan saya sampai di Bogor nih ada Dewan Masjid, Masjid Besar Bogor gitu ya, ada iya Masjid Raya Bogor ini. Iya, saya sering ke situ juga, sering ngobrol. Sayang banget ya, masjid besar banget. Apalagi kalau saya misalnya masuk di jam 3 malam ke situ, kagak ada wong. Subuh gitu. Itu bukan di situ aja, di mana-mana. Di mana-mana. Jadi ya kayak tahu saya Buya Hamka juga, ya Allah kalau pengen lihat orang beriman itu masjid gitu ya, kalau pengen orang muslim banyak banget. Nah jadi saya sih cuma rangkum saja. Kemudian selain dari bicara tentang ini, jadi yang kedua tadi ada lembaga training itu dakwah. Jadi kemana-mana yang sudah saya lakukan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ini saya bangun Yayasan Miniatur Madinah itu baru dulu brand yayasan ini Miniatur Al-Amin namanya. Ini brand sebetulnya, brand Miniatur Madinah, tapi saya ngobrol sama sama notaris itu. Coba ini bisa nggak sih visi misi Miniatur Madinah masuk ke situ? Kan di situ ada masjid, ada manusia, ada dakwah dan lain sebagainya, kan ada 3 pokok. Bisa nggak sih masukkan sebagai akhirnya alhamdulillah 2 tahun kemudian dia respon, kemudian dibuatlah kayaknya ada 3 tahun yang lalu sudah dari Al-Amin, Yayasan Al-Amin dari Miniatur Madinah kayaknya gitu tuh. Jadi mudah-mudahan ini showroom Miniatur Madinah
Jadi saya coba seperti apa namanya, coba training kita coba gitu ya di mana-mana untuk cari orang-orang mukmin yang disayangkan Hamka itu. Ya makanya saya masuk ke masjid-masjid gitu katanya ya. Malah nggak sempat ikut suling ya. Dan saya itu bukan masjid di kampung sini aja ada suling gitu. Saya masjid kemana-mana gitu. Masjid yang di Pamulang itu, waktu ada yang masjid megah banget gitu. Teman saya itu pada bangun, isinya nggak ada. Aduh, sayang banget ya, sayang banget ceritanya kayak gitu tuh. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Nah, kemudian kita mencoba satu, intinya SDM ya. SDM bagaimana masuk Minatul Madinah, tadinya kayak gitu tuh SDM. Terus biar ada ketua yayasan sampai pengawas dan sebagainya, itu menjadi showroom yang bagus gitu ya. Kalau mobil sudah di showroom kan nggak ada masalah ya. Asal mobilnya itu didesain dulu dari dealer yang bagus, kemudian baru masuk showroom gitu ya. Ini belum jadi udah masuk showroom nih. Jadi gigi satu mundur, kemudian sen kanan kok kiri. Makin repot itu ya. Repot banget yang kayak gitu tuh. Jadi sederhana kayak gitu tuh. Gitu ya. Jadi saya kemarin terakhir itu saya diminta untuk urusan ini ke masjid di Bekasi. Gimana? Jadi kan Mas, aduh saya bilang, jadi tapi saya maaf ya, saya udah keluar dari bendahara. Hah? Lah kayak gitu juga gak usah jadi aja tuh. Kenapa itu? Tahu itu Pak Haji. Udah lah, ini nggak jadi dah. Udahlah kayak gitu, ini aja. Kalau situ nggak di situ ya sudahlah, nggak usah gitu kan. Jadi ini kaitannya dengan udah di showroom kan, tapi tidak semua masjid. Tapi kalau lihat sejarahnya, kelihatannya itu diselesaikan dulu bagaimana urusan kepada Allah, kemudian baru beriman, kemudian ini. Nah kemudian kalau ini jadi, ini bisa ditawarkan pada setiap masjid ya. Nah itu Pak Valentino Dinsi pernah sini tuh ngobrol Pak. Banyak. Bilang 4.000 masjid, wah bagus tuh. Kita ngobrol dulu. Nah dia ngobrol sini itu. Ada pokoknya juga ngobrol. Yuk kita bareng-bareng. Saya memang nggak muncul sih. Saya mungkin orang agak tersembunyi ini. Tapi saya mikir selama 20 tahun Pak. 20 apa nih? Waduh. Jadi terus yang ketiga lagi, kalau ini jadi nih bisa ditawarkan pada setiap masjid itu ya. Nah itu yang ketiga nih. Yang ketiga adalah saya yang pada surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Oh ini Allah dan seterusnya. Jadi Allah bersumpah. Lalu bihadzal balad. Padahal Anda di negeri ini gitu loh. Kalau ya waktu itu kan di negeri Mekah, anti-film bihadzal balad. Di negeri Mekah tuh. Tapi dipindah ke Indonesia kalau bisa itu. Nah, pindah. Karena intinya juga Indonesia kan termasuk pinggiran Madinah. Ya kalau titik Madinah diurut kayak gini terus kayak gini. Pinggiran. Nggak bisa lah.